Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih ya karena sudah hadir di dalam mata perkuliahan Ibu. Kita berjumpa lagi dengan mata kuliah yang berbeda. Kita mulai perkuliahan ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang Ibu akan menyampaikan tentang mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, kita lihat dulu ya, kita tonton dulu video pembelajaran. Halo, saya Rahmatul Ulfa, dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila di Institut Agama Islam Nurul Hakim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mari kita buka perkuliahan ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang apa hubungan Pancasila dengan undang-undang. Sebelum ke sana, Ibu akan tanya dulu. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Dari Setia dulu. Dasar negara. Kemudian coba Uswa. Dasar negara. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita, ideologi negara kita. Kemudian dia juga pandangan hidup kita di masyarakat Indonesia. Tapi kalau di dalam hukum Islam berbeda lagi, ya. Kalau di dalam hukum Islam sumber kita itu apa? Al-Quran dan hadis. Tapi kalau di Indonesia itu adalah Pancasila. Domain kita itu Pancasila karena Pancasila itu bagian dari sumber dari segala sumber hukum. Kalau undang-undang, apa itu undang-undang? Aturan negara. Iya, aturan negara. Dia sifatnya mengikat, ya. Undang-undang itu sifatnya mengikat dan memaksa. Kalau kita melihat, ya, di sini ada dua variabel, ada Pancasila, ada undang-undang. Jadi kira-kira hubungannya apa? Nah, next dulu ya. Membahas apa hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Ada yang tahu apa saja hubungan keduanya? Sebelum kita lanjut, ada yang tahu hubungan keduanya Pancasila dengan undang-undang? Sama-sama sebagai dasar negara Oke. dan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Sama-sama menjadi aturan negara. Jadi hubungan keduanya itu saling mengikat, saling melengkapi. Bu Ulfa, bagaimana kalau nggak ada undang-undang? Hanya ada Pancasila, nggak bisa. Jadi penerapan Pancasila, ya, yang 5 nilai Pancasila, yang pertama itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan. Menggunakan apa? Menggunakan undang-undang. Jadi penjabaran yang ada di dalam undang-undang itu adalah penerapan yang diambil dari nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya nggak bisa dipisah antara Pancasila dan undang-undang. Next, kita lanjut ya. Pancasila dan UUD 1945 yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tadi Ibu bilang ya, jadi hubungan pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nggak bisa dipisahkan. Berapa contohnya di mana? Kalau kita melihat alinea keempat, itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ada yang tahu contohnya, bisa kita contohkan ke alinea kedua, kemanusiaan. Nah, contohnya itu moderasi beragama. Ya, kita harus menghargai sesama Manusia. Sesama agama. sama agama lainnya. Ini namanya moderasi. Oh, dia ini agama Hindu, gak boleh bersosial dengan mereka, enggak. Jadi namanya dasar negara, ya, Pancasila itu dasar negara kita. Berarti kita panduannya ke sana. Kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Itu Pancasila, ya. Ini namanya nilai ketuhanan. Bisa juga nilai kemanusiaan. Sila kedua tadi, kita menghargai, ya, agama lain. Apapun yang diyakini kita hargai. Lanjut. 2. Pancasila sumber segala sumber hukum. Oke, jadi yang kedua itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau kita melihat contoh nih dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 3
menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Kita ini diikat oleh negara kita sendiri, ya. Dalam artinya apa? Kita itu terikat oleh hukum kita. Hukum kita itu sifatnya memaksa. Makanya hubungan yang kedua ini adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, contohnya, contoh kehidupan sehari-hari itu apa kira-kira? Harus taat aturan. Contoh taat aturan apa? Aturan lalu lintas. Apa lagi? Selain aturan lalu lintas, tidak boleh hukum itu bertentangan dengan apa? Dengan keadilan. Ya, jadi nggak boleh. Hukum itu meskipun sudah ada aturannya, itu tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Itu namanya diskriminasi. Ya, namanya itu equality before the law. Nah, itu nggak boleh itu, ya. Jadi meskipun Pancasila kita itu adalah sebagai hukum, sebagai dasar negara kita, ya, kemudian diterapkan di dalam aturan, penjabarannya di dalam undang-undang, maka juga tidak boleh bertentangan. Pancasila kita itu adalah sebagai hukum, sebagai dasar negara kita, ya, kemudian diterapkan di dalam aturan, penjabarannya di dalam undang-undang, maka juga tidak boleh bertentangan, ya, dengan keadilan, ya. Contohnya, misal kalau kita, Ibu, contohnya kayak di KUHP lah, ya, kitab undang-undang hukum acara pidana, itu kita tidak boleh menjudge orang bersalah. Ini contohnya, ya. Misal Husnul, dia ada di tempat kejadian, kemudian Setia bilang dia yang melakukan pencurian, misal kasus pencurian, dia yang bersalah, nggak boleh, ya. Yang hanya bisa dia bersalah itu adalah hakim, ya, nggak bisa kita kayak menjas. Nah, itu contohnya, ya. Jadi hukum itu tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Apa saja hubungan keduanya? Jadi, hubungan Pancasila dan UUD 1945 yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sumber segala sumber hukum. 3. UUD 1945 penjabaran nilai-nilai. Oke, jadi yang ketiga itu adalah tadi apa? Penjabaran nilai-nilai. Penjabaran apa? Undang-Undang 1945 penjabaran sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila. Jadi maksudnya di sini adalah nilai Pancasila itu dijabarkan secara konkret. Di mana, Bu Ulfa? Di undang-undang. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dijabarkan di dalam undang-undang. Yang kemudian undang-undang itu makanya ada istilah yang kedua tadi, sumber dari segala sumber hukum, ya. Nah, jadi di dalam undang-undang itu tidak boleh sedikit pun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita melihat contoh, ya, ini kalau kita berbicara tentang Undang-Undang 1945 sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, yang kemudian contohnya itu adalah pasal 28D ayat 1. Setiap orang itu berhak atas atas pengakuan, kemudian jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Ya, kalau di dalam hukum itu mengatakan hukum itu mengandung 3. Pertama itu adalah keadilan, kemudian ada kepastian, kemudian mengandung kemanfaatan. Ya, jadi harus 3 itu. Makanya kalau di dalam undang-undang nih tidak ada diskriminasi, misal di dalamnya itu kayak praktiknya membedakan antara jabatan, misal kekuasaan, status sosialnya, dia kaya, dia miskin, ya. Nah, jadi kalau sampai ada diskriminasi di dalam aturan itu, ya, di dalam hadapan hukum, maka itu tidak boleh, ya. Karena apa? Karena di dalam aturan itu, ya, aturan itu harus mengandung 5 nilai dasar negara kita, ya, dan tidak boleh bertentangan.
Karena apa? Undang-undang itu harus mengandung nilai-nilai yang sesuai supaya ada 3 manfaat tadi, ya. Ada keadilan, ada kepastian, ada manfaat buat ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, kita lanjut. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak ya, banyak sekali aturan-aturan, banyak sekali contoh yang bisa kita ambil, ya. Jadi bukan hanya sekadar kasus kayak nilai ketuhanan tadi, tapi bisa juga nilai kemanusiaan. Contoh nilai kemanusiaan apa? Tolong sesama. Yang jeleknya apa? Membuli. Iya, membuli, ya. Berarti itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Membuli itu tidak boleh, ya. Kemudian selain membuli apa lagi? Main hakim sendiri. Jadi itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Undang-undang itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. UUD 1945 sebagai pelaksanaan Pancasila 5, keduanya salin 3, UUD 1945 penjabaran nilai-nilai Pancasila 4, UUD 1945 sebagai pelaksanaan Nah, UUD 1945 sebagai pelaksanaan penjabaran ya dari Pancasila. Artinya bahwa undang-undang itu adalah alat adik-adik, ya. Pancasila itu adalah jiwa kita, rohnya itu undang-undang, kayak itulah gambarannya ya. Jadi Undang-Undang 1945 itu adalah alat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi bagaimana kalau nggak ada undang-undang, Mulfa? Kalau nggak ada undang-undang, lah gimana cara menjalankan nilai-nilai Pancasila yang 5 itu? Akan menjadi masalah. Masalahnya kemana? Masalahnya ke negara, masyarakat kita. Dia bisa melakukan bentuk diskriminasi, ya. Kemudian dia tidak percaya kepada, contoh saja nilai kemanusiaan. Kalau nilai kemanusiaan bisa lah ya, kita menghormati keyakinan masing-masing. Kalau nilai kemanusiaan, kalau nggak ada hukuman di dalam undang-undang, kita asal colek-colek saja, itu termasuk pelecehan. Entah itu pelecehan visual atau non visual, verbal ataupun non verbal. Kita bisa melakukan apa saja karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Makanya undang-undang ini adalah bagian dari alat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila itu supaya kita itu taat, ya. Taat akan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, nilai pelaksanaan penjabaran ya dari Pancasila. Artinya bahwa undang-undang itu adalah alat adik-adik, ya. Pancasila itu adalah jiwa kita, rohnya itu undang-undang, kayak itulah gambarannya ya. Jadi Undang-Undang 1945 itu adalah alat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi bagaimana kalau nggak ada undang-undang, Mulfa? Kalau nggak ada undang-undang, lah gimana cara menjalankan nilai-nilai Pancasila yang 5 itu? Akan menjadi masalah. Masalahnya kemana? Masalahnya ke negara, masyarakat kita. Dia bisa melakukan bentuk diskriminasi, ya. Kemudian dia tidak percaya kepada, contoh saja nilai kemanusiaan. Kalau nilai kemanusiaan bisa lah ya, kita menghormati keyakinan masing-masing. Kalau nilai kemanusiaan, kalau nggak ada hukuman di dalam undang-undang, kita asal colek-colek saja, itu termasuk pelecehan. Entah itu pelecehan visual atau non visual, verbal ataupun non verbal. Kita bisa melakukan apa saja karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Makanya undang-undang ini adalah bagian dari alat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila itu supaya kita itu taat, ya.
taat akan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, nilai keadilan. Ya, bagaimana kita menjalankannya itu? Ya, itu sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi intinya ketika kalian melanggar, maka aturan ini loh yang akan bertindak. Kamu melakukan kekerasan, undang-undang ini yang akan bertindak. Kamu akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang kalian lakukan. Itu ya. Nah, lanjut. Yang ke 5. Pancasila 5, keduanya saling melengkapi dalam penyelenggaraan negara. Oke. Yang kelima, semuanya itu saling melengkapi dalam penyelenggaraan agama. Kenapa? Jadi ingat, kita kembali lagi ya, Pancasila itu adalah dasar negara. Undang-undang itu adalah penjabaran, ya, penjabaran dari nilai-nilai yang kemudian berbentuk aturan hukum. Nah, contohnya apa? Kalau kita lihat ya, Ibu contohkan lagi di dalam KUHP itu ada pasal 27 ayat 1. Ya, semua warga negara itu sama di hadapan hukum. Itu bunyinya. Nah, berarti di sini kalau semua sama di hadapan hukum, ini kan yang ada di dalam undang-undang, ya. Apa yang dilihat di sana? Berarti di sana itu kalau semua sama di hadapan hukum, dia menggunakan yang namanya prinsip asas equality before the law itu. Jadi semua sama di hadapan hukum. Nah, kalau semua sama di hadapan hukum, apa yang dilihat? Yang dilihat itu cuma 4, ya. Tidak boleh adanya diskriminasi dalam bentuk membedakan status sosial. Ya? Oh, Husnul ini kaya, kemudian Septian ini miskin, hukumannya lebih ringan. Husnul dah dia kaya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian melihat dari kekuasaannya mungkin dia lebih tinggi. Nah, itu nggak boleh. Kemudian apalagi selain kekuasaan, latar belakangnya, mungkin dia latar belakangnya itu terkenal, mungkin dia anaknya presiden. Ya kan? Itu nggak boleh, karena ini namanya asas equality itu, before the law itu, ya. Semua sama di hadapan hukum. Itu di dalam undang-undang. Undang-undang itu merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Berarti apa? Asas ini manifestasi, ya. Ya, prinsip asas ini adalah manifestasi equality before the law. Itu mewajibkan bahwa tidak ada diskriminasi di hadapan hukum. Makanya Pancasila dan undang-undang itu saling melengkapi. Jadi kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kesimpulan dari hubungan Pancasila dengan undang-undang ini adalah saling melengkapi. Tidak boleh Pancasila saja, ya. Nah, praktiknya gimana? Berarti butuh undang-undang yang mengatur supaya kita itu tidak lengah, tidak melakukan kejahatan semena-mena. Ya, tidak ada hukum soalnya yang mengatur kita. Maka keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada? Pertanyaan satu saja. Coba Husnul. Ada? Gak apa-apa, tanya aja. Karena kita diskusi ya. Mungkin siapa namanya? Iya. Hah? Iya. Zakia, ada pertanyaan Zakia? Ya. Bagaimana cara kita melaksanakan aturan UUD ini di kalangan masyarakat? Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita menerapkan aturan-aturan di dalam masyarakat? Jadi kalau di dalam masyarakat kita itu harus bersosial, ya. Berarti sosial ini masuk ke sila mana? Sila keempat, ya. Jadi masuk ke sila keempat. Jadi bagaimana cara menerapkannya? Kita harus bersosial dengan baik. Dengan cara apa? Saling menghargai. Bisa juga masuk ke sila kedua, nilai kemanusiaan, ya. Saling menghargai.
intinya kita harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Jadi pedoman kita itu ya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu saja ya dari Ibu. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Baik, Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.